Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita ta'zimkan para habaib anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, pewaris penyebar ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para umara yang memberikan pengayoman dan keamanan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita doakan semoga semuanya panjang umur, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, bertambah semangat untuk meraih ridho ilahinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Khususnya yang saya hormati, saya muliakan Sahibul Majlis Al-Habib Ridho dan putra tercintanya Al-Habib Nabil, serta para syiban, orang tua kita, Al-Habib Alwi, Ibnul Walid, Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, Al-Habib Abu Bakar, Ketua Rabithah, Al-Habib Taufik As-Segaf, dan semua para habaib. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah tadi kita mendengar bersama-sama bagaimana seorang Al-Habib Alwi, beliau itu mengatakan bahwasanya dirinya itu adalah orang awam. Ini adalah sebuah pelajaran untuk kita semuanya, bahwasanya kita yang hidup ini tidak selamat daripada fitnah. Sehingga beliau katakan beliau bukan orang alim, beliau tidak punya majelis, tapi beliau itu adalah salah satu daripada orang awam. Ini salah satu contoh bagaimana beliau menerapkan keilmuannya. Semoga kita bisa meniru beliau, dan kita doakan semoga beliau dan orang seperti beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, amin amin ya rabbal alamin. Kenapa para ulama itu tawaduknya sedemikian rupa? Karena memang hidup itu bukanlah suatu kehidupan yang seperti direncanakan dan diharapkan. Semua manusia dalam keadaan yang sama. Tidak ada seorang pun di antara kita sekarang ini yang berkumpul, yang laki, yang perempuan, kecuali semua dengan masalahnya. Kalau seumpama tanpa masalah, maka Allah pasti akan sediakan masalah. Karena masalah itulah surat cintanya Allah kepada kita. Sehingga dengan masalah kita diampunkan dosanya, dengan masalah kita diangkat derajatnya, dengan masalah maka kita akan diberikan pahalanya. Itu semuanya karena surat cinta Allah untuk kita semuanya. Allah Ta'ala jauh sebelumnya telah berfirman dalam hadis qudsinya yang berbunyi kuntu kanzan mahfiyan fa uhibbu an urafah fa khalaqtul khalqa. Dulu aku adalah zat yang tidak ada yang mengetahui aku, zat yang maha sempurna dalam segala hal, tapi tidak ada yang mengetahui aku. Maka aku ciptakan makhluk, aku ciptakan alam semesta, tujuannya supaya Allah diketahui. Masalahnya banyak di antara kita yang sudah tahu, ditegur dalam Al-Quran, dikasih tahu dalam sabdanya Nabi SAW, supaya kita ingat pada Allah, nggak ingat juga, akhirnya diingatkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga dikatakan oleh para ulama, hidup ini cuma ada dua macam. Ingat sama Allah, Allah nggak perlu ingatkan kita. Tapi kalau kita tidak ingat pada Allah, Allah harus mengingatkan kita. Sedangkan ingatnya kita pada Allah kapan? Terjadi bencana, ketika sakit, ketika cobaan mendera kita, baru kita ingat pada Allah. Oleh karena itu para hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, jumlah para nabi itu 124.000 nabi. Dari mereka 313 rasul. Kenapa begitu banyak Allah ciptakan nabi? Kenapa begitu banyak Allah ciptakan para rasul?
Kenapa tidak satu saja, Nabi Adam misalnya, atau Nabi Muhammad SAW sebagai penghulu daripada semua para nabi, pemimpin daripada semua para nabi? Jawabannya adalah karena Allah yang Maha Rahim, Maha Rahman ingin manusia itu hidupnya senang, hidupnya bahagia, hidupnya gembira. Walaupun hidupnya di dunia yang penuh dengan kesengsaraan, yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan ketidakenakan, tapi Allah memberitahukan kepada kita semuanya bagaimana cara hidup di dunia ini yang tidak enak tapi terasa bahagia. Sehingga Allah mengutus para rasul sebagai pembawa wahyu daripada Allah Ta'ala untuk kita gunakan sebagai pedoman hidup di dunia ini supaya kita itu senang. Sedangkan para nabi yang jumlahnya 124.000 nabi itu sebagai role model. Coba lihat, kalau orang itu melaksanakan seperti yang diajarkan oleh para rasul, begitulah hidupnya. Sekarang ini alhamdulillah kita masih diperagakan bagaimana para ulama hidupnya itu, mereka itu senang, bahagia, gembira. Walaupun ulama itu sama seperti yang lainnya. Ulama juga punya utang, ulama juga punya problem, ulama juga punya masalah. Tapi masalah-masalah itu berkat pedoman yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang ada di dalam hati, itulah yang membedakan antara mereka yang bahagia dengan yang tidak bahagia. Oleh karenanya ada satu ayat yang harusnya kita simak benar-benar. Apa maksud ayat itu disebutkan oleh Allah Ta'ala? Di mana Allah Ta'ala firman, dan firmannya itu diawali dengan kata-kata gul kepada Nabi Muhammad supaya kita lebih perhatian. Di mana Allah Ta'ala firman, kul la yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka bahwasanya enggak sama antara orang yang tahu sama orang yang enggak tahu. Maka pembeda antara kita adalah tahu atau tidak. Sehingga banyak di antara kita yang merasa bahwasanya keimanan itu bukan pengetahuan. Keimanan itu bukan sebuah keyakinan yang berasaskan kepada pengetahuan. Padahal keimanan itu yang kita itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk tidak meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin. Itu semuanya berdasarkan kepada pengetahuan. Kalau kita tidak punya pengetahuan, hidup di zaman yang seperti sekarang ini, zaman dari zaman Nabi sampai sekarang ini, yang paling dahsyat fitnahnya ya sekarang ini. Yang sangat kita perlukan itu adalah ilmunya Nabi Muhammad, pedomannya Nabi Muhammad, supaya apa? Hidup itu dalam keadaan bahagia. Ambil satu contoh. Saya punya ibu, rahimallah rahmatul abrar, 4 bulan lalu telah meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya. Salah satu contoh di mana beliau itu adalah seorang wanita, bukan laki-laki. Ketika beliau meninggal dunia, Masya Allah, ia mengantar jenazahnya, ia menyolatinya ribuan sampai puluhan ribu. Padahal dia perempuan, bukan laki-laki. Kenapa demikian? Karena beliau itu sudah berhasil sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Di antara mereka orang-orang mukmin, lagi-lagi disebut orang-orang mukmin. Kenapa? Harus dengan dasar pengetahuan. Nggak mungkin bisa digambarkan hidup di dunia dalam keadaan bahagia dengan kebahagiaan yang sesungguhnya, apapun yang dia punya, kalau dia tidak beriman kepada Allah SWT tidak mungkin. Sehingga jangan kaget kalau kita lihat di sebagian negara paling banyak hara kirinya, paling banyak bunuh diri orang di sana sebagainya. Kita lihat ada orang yang sangat fenomenal hidupnya, uangnya melimpah, funnya banyak, luar biasa dan sebagainya, tapi akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi ketika seorang itu beriman kepada Allah Ta'ala sesuai dengan sabda firman Allah Ta'ala, man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun, lagi-lagi wa huwa mu'minun. Mukmin itu adalah orang yang mendasari dirinya dengan pengetahuan. Setelah diisi dengan pengetahuan, baru dia yakin. Setelah dia yakin, itulah iman. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, al-imanu huwal yakinu kulluh, al-yakinu huwal imanu kulluh. Yakin itu ya iman, iman itu ya yakin. Falanuhyannahu hayatan thayyibah. Orang yang semacam itu akan kami berikan hidup dengan hidup yang sangat menyamankan dan menyenangkan. Demi Allah saya bersumpah, saya punya ibu, selama 27 tahun kawin sama saya punya ayah. Kami anak-anaknya bersaksi dan kami bersumpah tidak pernah berantem sekalipun dengan suaminya.
Ibu saya nggak pernah kami melihat, menyaksikan, mendengar marah kepada suaminya, minta kepada suaminya, atau membantah kepada suaminya, tidak pernah. Bergibah orang lain tidak pernah. 3 hari hatam Quran, 3 hari hatam Quran, itu yang beliau lakukan. Dan selalu yang jadi sorotannya setiap saatnya itu adalah anak-anaknya, bagaimana cara mendidik anaknya. Sehingga diantara pendidikan ibu kita kepada anak-anaknya yang mungkin berguna bagi kita yang ingin menerapkannya, beliau katakan, setiap orang itu punya 4 PR. Sebelum 4 PR itu terlaksana, jangan meninggal dulu. Karena tujuan kita di dunia ini untuk menerapkan dan melaksanakan perintah Allah. Kesimpulan itu terjadi dan terdiri pada 4 PR ini. Yang pertama apa? Jangan kamu pernah merasa lebih baik dari satu orang pun. Ini terkait dengan hati. Hati ini yang bisa menyelamatkan kita kelak nanti di akhir. Silakan kita punya uang banyak, silakan kita punya jabatan yang tinggi, tapi jangan sampai hati kita ini kotor. Jangan sampai hati kita ini benci pada orang lain. Jangan sampai hati kita ini kemudian iri dan sebagainya. Sehingga beliau katakan, yang pertama harus kamu tidak pernah merasa lebih baik dari satu orang pun. Saya sempat bertanya kepada saya punya ayah, Bi, walaupun dari non muslim, walaupun dari orang fasik, walaupun dia itu bertatuan, walaupun dia itu rambutnya panjang, kenapa Abi mengatakan demikian, Mama mengatakan demikian? Karena Rasulullah telah bersabda, fa innal umura kullaha bi khawatimiha. Kita ini ketentuannya orang baik atau tidak ditentukan sekarang. Iya, sekarang saya pakai imamah, saya pakai gamis, saya pakai rida, orang menghormati saya, tapi bagaimana saya meninggal? Wallahu alam. Kalau saya meninggalnya dalam keadaan seperti ini juga berarti saya orang baik. Tapi kalau tidak, maka berarti saya bukan termasuk orang baik. Nauzubillah. Cukup kita belajar pada iblis. Iblis itu adalah makhluk Allah yang paling pintar, yang paling banyak ilmunya. Sampai-sampai Nabi SAW menjelaskan, kalau sudah malaikat itu berjumpa dengan iblis, dia akan kembali kepada rekan-rekannya dalam keadaan bangganya luar biasa, karena telah berjumpa dengan makhluk Allah yang paling banyak ilmunya, yang paling banyak ibadahnya. Yang dikatakan di antara ibadahnya, beliau sudah pernah bersujud kepada Allah selama 185.000 tahun. Tapi lihat bagaimana akhirnya sekarang, dikutuk oleh Allah Ta'ala, selama-lamanya dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang bisa menjamin kita semuanya? Lalu kata beliau, untuk supaya kamu cepat merasa seperti itu, jawab pertanyaannya Abi. Kalau kamu bisa jawab pertanyaan Abi ini, kamu akan ingat terus, kamu akan bisa merasakan seperti itu secepat mungkin. Apa itu? Yang pertama, kamu berani bersumpah. Ada satu saja kebaikan yang pernah kamu lakukan dulu, sekarang pasti Allah terima. Saya katakan gak berani. Yang kedua, berani kau bersumpah? Ada satu saja dosa yang pernah kamu lakukan dulu, sekarang pasti Allah terima tobatnya dan Allah ampuni dosanya. Saya katakan, gak berani Nabi. Apa kata saya punya abah? Kalau seumpama kamu tidak berani bersumpah dengan 2 hal itu, atas dasar apa kita merasa lebih baik dari orang lain? Itu yang dikatakan oleh Al-Am Al-Habib Alwi tadi. Jangan kita merasa sok dengan apapun yang kita punya. Apapun yang kita lakukan semua nikmat daripada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita itu mengatakan kita lebih baik daripada orang lain. Itu yang menyebabkan iblis akhirnya dikutuk oleh Allah Ta'ala. Dan semoga kita terselamatkan daripada PR ini secepat mungkin, sehingga kita menanjak kepada yang kedua. Yang kedua, jangan pernah benci kepada seorang pun, apapun yang dilakukannya, apalagi keluarga kita, apalagi para ulama. Kenapa? Di dunia ini gak ada sebab kebetulan, semuanya sudah rencanakan. Sebelum kita lahir sudah Allah rencanakan semuanya. Sedangkan apa yang harus kita lakukan? Merespon itu semuanya dengan respon yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nggak boleh kita salahkan orangnya sehingga kita membencinya, jangan. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena apa? Satu contoh saja, banyak di antara kita yang merasa sebel, merasa marah kepada pasangannya, baik itu suaminya ataupun istrinya. Padahal Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha profesional. Allah sangat tahu dengan sifat-sifat kita, sehingga siapa pasangan kita, siapa istri kita, siapa suami kita, itu adalah manusia yang paling sudah diseleksi oleh Allah Ta'ala menjadi ujian bagi kita. Itulah suami kita, itulah istri kita. Tinggal bagaimana kita itu melakukannya, bagaimana kita meresponnya, bagaimana kita bermuamalah dengannya. Itulah makanya Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu bersabda dalam hadisnya, "Lau alimtum ma alimtu la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan wa la hasaitum ala ru'usikum turab." Kalau seumpama kalian tahu dengan apa yang aku ketahui, maka niscaya kalian semuanya akan nangis terus, akan tertawa sedikit,
dan akan mengambil tanah lalu kemudian menaburkannya di atas kepala saking menyesal kenapa sudah terlanjur menjadi manusia. Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga mata demikian. Ketika beliau itu suatu waktu mengingat Nabi Muhammad dengan hadisnya tersebut, maka beliau itu menangis sejadi-jadinya. Lalu beliau berkata, andai kata Abu Bakar Siddiq bagaikan seekor kambing yang digemukkan oleh pemiliknya, setelah gemuk kemudian disembelihnya, lalu dimakannya, dicerna dalam perutnya, kemudian jadi makanan. Andai kata Abu Bakar Siddiq itu adalah seekor kambing yang sekarang jadi makanan, yang jadi kotoran itu. Sayyidina Umar di sampingnya tidak kalah lagi, beliau juga menangis sampai sejadi-jadinya. Lalu setelah itu beliau berkata, andai kata Umar bin Khattab menjadi rerumutan yang dimakan oleh kambing-kambing itu, lalu setelah itu dicerna dalam perutnya dan sekarang menjadi kotoran. Andai kata Umar adalah rerumputan yang sekarang ini menjadi kotoran. Beliau memang demikian. Bagaimana kita tidak merasa seperti itu? Karena semua di antara kita yang sudah terlanjur hidup ini pasti akan bertanggung jawab kepada Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita, man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Setiap orang itu tidak mendapatkan apapun juga daripada apapun yang datang daripada orang lain, tidak, tapi datangnya dari sendiri. Karena Allah Ta'ala tidak menzalimi hambanya. Kalau ada yang tidak bahagia, coba koreksi dirinya, kenapa tidak bahagia? Kalau selalu ada masalah, coba koreksi dirinya. Kalau ada hutang yang tidak terlunasi, coba koreksi dirinya. Mungkin ada kezaliman yang dilakukannya, mungkin ada hak yang belum terlaksana, mungkin sholatnya tidak benar. Karena itu semuanya itu akan terkait dan kembali kepada Allah Ta'ala. Oleh karenanya ada sebuah pertanyaan, di mana pertanyaan itu kalau ditanyakan kepada kita, semuanya pasti menjawabnya sama. Apa itu? Kebahagiaan yang dielu-elukan, diharapkan oleh setiap manusia datangnya dari siapa? Semuanya kita jawab Allah. Kesehatan yang sangat didamba-dambakan oleh setiap manusia datangnya dari siapa? Kita jawab juga Allah. Kekayaan, kemewahan yang selalu kita nanti-nantikan datangnya dari siapa? Juga dari Allah. Yang namanya kesuksesan, kemuliaan dan semua yang diharapkan manusia datangnya dari siapa? Dari Allah. Bagaimana mungkin Allah akan memberikannya kalau kita tidak sholat, kalau kita melanggar perintahnya? Itulah harusnya jadi sebuah pemikiran untuk kita semuanya, supaya kita itu sadar bahwasanya anak kita kalau pengen bahagia harus diasupi dengan ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Yang sangat diperlukan oleh mereka bukanlah harta benda. Kalau harta benda sudah dipastikan dilaksanakan, diterapkan oleh saya punya abah, sebelum 3 hari meninggal beliau telah berwasiat dan berikrar bahwasanya semua hartanya baik yang di pondok maupun di luar pondok saya wakafkan untuk pondok, untuk Allah dan Rasulnya. Saya tidak meninggalkan harta waris sama sekali untuk kalian semuanya, tapi jangan khawatir, karena Abi sudah mewariskan ilmu untuk kalian. Ilmu yang menjadikan kalian itu soleh sekarang ini, semoga seperti yang dikatakan oleh beliau, kita ini termasuk yang dianggap soleh oleh ayah saya. Maka dimanapun kamu berada, kamu akan hidup senang. Kenapa? Ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, maka itu yang kedua. Yang ketiga harus rahmat kepada siapapun. Jangan kita kemudian malah sebaliknya membenci, menghujat siapapun dia. Mau dia itu pejabat, mau dia itu adalah pengusaha, mau dia itu non-muslim, siapapun, kita diperintahkan untuk saling merahmati, saling mengasihi sesuai dengan sabdanya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, rahmatilah semua yang ada di muka bumi, maka niscaya Allah yang di atas sana akan merahmati kita. Dan yang terakhir, itu yang paling sulit, pastikan tidak ada seorang pun di antara kita kecuali sudah menjadi orang yang terbaik dalam keluarganya. Kalau kita sebagai seorang ayah, anak-anak kita mengatakan kamu adalah ayah yang terbaik. Kalau kita sebagai suami, istri kita mengatakan kamu adalah suami yang terbaik. Kalau kita sebagai anak, orang tua kita mengatakan kamu adalah anak yang terbaik. Kalau kita sebagai saudara, saudara kita mengatakan kamu adalah saudara yang terbaik. Kalau sudah kita dikatakan demikian oleh mereka, silahkan kita meninggal. Pasti yang terbaik sisi Allah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik pada keluarganya. Bukan terbaik di koleganya, yang terbaik di mitranya, yang terbaik di sahabatnya, tidak. Tapi yang terbaik pada keluarganya. Kadang-kadang kita baik kepada orang lain, tapi kepada keluarga kita tidak. Kadang-kadang kita berbuat baik kepada orang lain, tapi kepada keluarganya tidak berbuat baik.
Ini adalah salah satu contoh bagaimana ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dengan berkat kita hadir saja seperti sekarang ini, maka insya Allah berapa banyak para habaib, para alim ulama yang hadir, insya Allah kita keluar dalam keadaan semua dosa kita diampunkan, hajat kita dikabulkan, negara kita insya Allah dengan kepemimpinan Bapak Prabowo, kita doakan semoga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang tadinya banyak hutangnya insya Allah dengan waktu yang cepat semoga kita itu lepas hutang-hutang kita. Semoga masyarakat semuanya mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Semoga semuanya senang, bahagia, dan semoga semuanya berkeyakinan bahwasanya yang bisa menyelamatkan negara ini bukanlah harta benda yang melimpah, bukanlah kekuasaan yang tinggi dan banyak serta meluas, tapi yang diperlukan oleh negara ini, oleh orang-orang yang mengurusi negara ini, oleh mereka yang mempunyai tanggung jawab terhadap negara ini, oleh mereka yang tinggal negara ini adalah ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Ilmu mengajarkan kita untuk saling menghormati kepada yang lainnya, untuk saling menganggap saudara kepada yang lainnya. Ilmu yang mengajarkan untuk kita takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Ilmu yang menjadikan kita insya Allah bahagia di dunianya, di alam barzahnya sampai di akhiratnya. Kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga kita semuanya menjadi ahli su'ada, bahagia di dunia kita, bahagia di alam barzah kita, bahagia di akhirat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.